Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahal awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts bitauhidi rabbil alamin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Elsi yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan yang berharga dan berkah kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Islam. Dan tema kali ini adalah tentang keluarga, ya. Tepatnya adalah faktor-faktor kegagalan dalam berkeluarga. Di sini dalam bahasa Arab, asbabu al-fashal fi bina'i al-usar, sebab-sebab keretakan atau kegagalan dalam membangun atau membina bahtera rumah tangga. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebelum adanya lingkungan masyarakat yang begitu luas, besar, bernegara, ya, kemudian bersosialisasi dengan antar umat beragama, antar etnik, antar negara, ini ada miniatur yang paling kecil, ya, yang dikenal dengan dalam bahasa Arab al-mahdhan al-awwal. Jadi al-mahdhan ini kalau kita cari dalam konteks medis, itu adalah inkubator. Al-mahdhan itu kalau bahasa kekiniannya adalah inkubator, itu untuk tempat bayi, ya, yang lahir kecil, biasanya ditempatkan di inkubator agar dia selamat sehingga menjadi dewasa besar dan nanti hidup layak, ya, sebagai bayi yang normal, anak yang normal, dan selanjutnya. Nah, diibaratkan oleh para ahli bahwasanya
keluarga ini saking pentingnya disebut dengan al-mahdhan al-awwal lit-tarbiyah wa ri'ayah, merupakan tempat penanganan, tempat pendidikan, tempat pengasuhan pertama. Jadi tahapan pertama dalam pengasuhan itu adalah di keluarga. Baru mungkin antar keluarga, baru mungkin sekolah ya. Setelah sekolah dia akan terjun ke lapangan, terjun bebas, menjadi sosok yang dewasa, dan bahkan menjalin hubungan dengan keluarga lain dengan pernikahan, atau dia hidup di masyarakat secara luas sebagai ini dan sebagai itu, atau paling tidak menjadi warga tempat atau warga negara yang baik. Barakallahu fikum. Selain itu juga dikatakan saking pentingnya keluarga dalam Islam itu adalah nuwat atau nawat al-mujtama bi asrihi. Jadi kalau suatu tatanan masyarakat atau baik itu negara atau benua atau apa, itu pasti kalau dalam tubuh kita, mungkin badan kita itu ada sel, inti sel. Nah, ini agama itu adalah sel kita yang tersusun menjadi jaringan sel, kemudian jadi organ, kemudian jadi tubuh. Begitu juga keluarga, jalinan keluarga menjadi RT, jalinan RT menjadi RW, jalinan RW menjadi desa, jalinan desa menjadi kecamatan, jalinan kecamatan menjadi provinsi, dan seterusnya. Berasal pasti dari keluarga. Walaupun keluarga ini terdiri dari, kalau kita breakdown lagi, dari afrod, dari personal, dari ayah, ibu, anak. Barakallahu fikum. Dan ini jika keluarga tertentu atau dalam Islam keluarga tersebut berdiri di atas manhaj yang benar, di atas pondasi yang kuat, maka akan berpengaruh terhadap kesuksesan perjalanan keluarga itu, baik di dunia ataupun bahkan di akhirat, karena Islam tujuannya bukan hanya di dunia, tetapi bagaimana membangun keluarga ini sukses sampai di akhirat. Nah, tidak dikatakan sukses atau keluarga yang sukses, keluarga yang baik dalam Islam ketika keluarga tersebut tidak dididik, tidak difahamkan, tidak berpijak kepada dasar-dasar atau nilai-nilai keislaman yang telah dibataskan atau telah dijelaskan dalam syariat Islam. Dan benih keluarga ini tentu terdiri daripada ayah dan ibu sebagai penopangnya atau leadernya ya, ayah kemudian ibu. Nah, yang kedua, kunci kesuksesan dalam keluarga Islam adalah antakunal usratu ala ma'rifatin wa dirayati tarbiyati wa dirayatin bit tarbiyati al imaniyati al haqqah. Jadi selain memang dua-duanya kokoh di atas dasar manhaj atau ajaran Islam yang kuat, juga dia atau mereka ini, anggota keluarga ini atau tim keluarga ini, dia harus mengerti. Semakin faham, semakin mengerti, semakin komitmen dengan tarbiyah atau pendidikan keimanan yang benar, maka itu akan menjadi parameter atau kunci kesuksesan pada keluarga tersebut. Nah, jadi langgeng, harmonis, sejahtera, bahkan abadi sampai di akhirat kelak. Dan subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya usrah atau keluarga atau family dalam Al-Quran ini dijelaskan posisinya sebagai ayah. La ayatin liulil albab, inna fi dzalika la ayat. Ayat itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nah tanda-tandanya, sinyal-sinyalnya, sign-signnya itu adalah keluarga. Ada yang dikatakan dalam Al-Quran, langit, bumi, pokoknya ciptaan-ciptaan Allah yang besar, yang berarti dalam kehidupan. Langit, kemudian matahari yang tiap hari kita serap vitamin D-nya. Nah, ini termasuk keluarga nih. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala jelaskan sebagai bukti daripada wahdaniyah Allah, ketauhidan Allah tabaraka wa ta'ala dan rububiyahnya. Dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara sekian banyak ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqalakum
Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum azwajan, di jiwa-jiwa kalian atau dari jenis kalian ini azwajan, pasangan-pasangan, istri, suami istri, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepada mereka, wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah Subhanahu wa taala jamin ketika kalian memilih pasangan dengan benar sesuai dengan ajaran Islam, Allah tabaraka wa taala jamin apa? Mawaddatan. Allah akan menjadikan di antara kalian pasangan-pasangan. Nah, pasangan ini kan pasti konteksnya adalah keluarga, ya. Keluarga pasti terdiri dari ayah ibu dulu, kemudian ketika Allah kehendaki punya anak dan seterusnya. Mawaddatan warahmatan, diberikan kecintaan, saling mencintai, warahmatan, dan kasih sayang di antara kalian. Jadi Allah akan lengkapkan, jamin bagi kalian yang menikah, yang membangun keluarga, akan diberi apa? Akan diikatkan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ini jaminan dari Allah tabaraka wa taala. Inna fi dzalika, sungguhnya pada ayat tersebut, la ayatin, pada keluarga tersebut, la ayatin, ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, liqaumin, bagi siapa? Bagi orang-orang yang berfikir, ya, berfikir dengan dalam, dengan. Nah, dalam perjalanannya, keluarga ini pasti akan berhadapan dengan berbagai problematika kehidupan yang kalau tidak kuat dasarnya, pondasinya, maka akan goyang. Dan bahkan bukan hanya goyang, lebih daripada itu retak, rusak, dan bahkan lebih parah dari itu adalah roboh. Artinya tafakuk, firaq, terjadi perceraian, ya, di antara mereka berdua karena pondasinya itu. Karena Allah tabaraka wa taala senantiasa akan memberikan ujian dalam kehidupannya, termasuk ujian dalam rumah tangga. Nah, apa saja hal-hal, faktor-faktor yang harus kita sebagai muslim, yang apalagi yang sudah berkeluarga, mengantisipasi agar kita tidak retak, ya, tidak punya problem yang serius. Kalau problem itu pasti ada, masalah-masalah itu pasti ada. Selama kita hidup di dunia itu pasti ada problem. Hanya saja bagaimana cara mengatasinya. Nah, hal-hal yang pasti kalau kita tidak aware atau tidak perhatian dengan faktor-faktor ini, tidak mempersiapkannya, tidak mau mengilmuinya, maka kita kemungkinan besar akan terjatuh dan bahkan tertak dalam keluarga. Yang pertama adalah dha'ful aqidah islamiyah, lemahnya dalam hal aqidah islamiyah. Tapi sebelum itu ada hal yang harus disampaikan, bahwasanya kita kenapa membahas tentang keburukan, ya? Karena keburukan ini kalau kita tidak kenal, tidak diidentifikasi, maka kita akan mudah terjatuh pada keburukan itu. Sebagaimana syair mengatakan bahwasanya araftu syarra la lisyarari lakin litawaqqihi. Aku mengetahui keburukan, hal-hal negatif itu bukan berarti aku ingin keburukan, tetapi ingin kebaikan. Apa kebaikan tersebut? Adalah litawaqqihi, agar aku terjaga, tidak terjerumus dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rif, syair mengatakan hal selanjutnya, kata-kata selanjutnya, walam ya'rifi syarr, barang siapa yang tidak mau tahu, tidak tahu terhadap suatu keburukan, minal khairi, tidak akan bisa membedakannya mana buruk mana baik, yaqa'u fihi, dia akan terjerumus, terjerembab ke dalam keburukan tersebut, wal'idzubillah. Maka dari itu kita sama-sama mengidentifikasi masalah-masalah besar yang bisa saja merenggut keharmonisan kita, eksistensi keluarga kita. Nah, pertama adalah dha'fu al-aqidah wa qiyami ma'anil iman billahi wal yawmil akhir wa muraqabatillahi fin nufus. Jadi lemahnya akidah, ya, kemudian juga hilangnya nilai-nilai keimanan pada Allah dan tidak ada muraqabatullah tabaraka dalam jiwa masing-masing anggota keluarga. Ini penyebab kerutakan utama. Nah, karena keimanan ini akan membentengi kita dari berbagai virus-virus, ya, virus-virus negatif dari pemahaman sesat, kemudian juga keraguan terhadap rezeki, ya kan? Di akidah ada penguatan bahwa Allah yang memberikan rezeki, kemudian juga hal-hal yang lain, dan ketidaktahuan terhadap nilai-nilai Islam, lemahnya dalam akidah Islamnya itu akan menyebabkan kita ini mendapatkan kelemahan, ya, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, kita tidak bisa menyingkapinya dengan baik. Nah, jadi kekurangan
ketidaktahuan terhadap akidah, tidak ada muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, ini akan menyebabkan banyaknya perselisihan di antara anggota keluarga, dan mungkin akan berubah juga perangainya karena ketidaktahuan terhadap akidah, nilai-nilai Islam. Perangai masing-masing juga akan buruk, tidak saling menghargai ya. Misalnya nih, anggota keluarga atau mungkin stakeholder keluarga, misalnya seorang bapak atau seorang ibu melihat anak-anaknya, baik itu anak laki-laki, anak perempuan, tidak menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, misalnya sholat wajib. Yang laki-laki tidak diajarkan ke masjid, dibiarkan tidak ke masjid. Kemudian yang perempuan yang padahal umurnya mungkin belasan tahun, dibiarkan sholat subuhnya jam 7 atau jam 8 baru bangun. Ini kan suatu kemungkaran yang dibiarkan karena tidak tahu akidah, tidak tahu muraqabatullah, masih kecil dan seterusnya, sehingga susah ketika mereka menjelang dewasa atau mungkin melakukan perbuatan maksiat yang lainnya, berhubungan berpacaran misalnya dengan lawan jenisnya, kemudian malah difasilitasi untuk berbuat kemaksiatan. Mungkin yang laki-laki diberikan handphone sehingga tidak dikontrol kapan main game, sehingga habis waktunya tidak mau belajar, karakternya berubah. Kemudian juga mungkin menggunakan internetnya tidak dikontrol, apapun dibuka, sehingga melihat hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dari pergaulan, dari seks bebas dan sebagainya. Kemudian yang perempuannya juga sama, dibiarkan begitu saja tanpa ketika membuka aurat biarkan saja dan seterusnya. Ini suatu hal yang dapat menghancurkan eksistensi keluarga yang Islami. Nah, dan tetapi yang anehnya terkait dengan hal-hal akidah, orang banyak yang lalai. Tetapi dalam masalah materi terkait dengan jasmani, mereka atau di antara kita sangat aware sekali. Misalnya lapar sedikit saja kita sudah sudah khawatir anak kita, wah jangan-jangan nanti kalau tidak makan sakit, mah dan sebagainya. Atau dalam kedinginan kita langsung beli, mikir apa yang bisa menghangatkan mereka. Atau ketika tasnya rusak, wah nanti dibully temannya tasnya jelek dan sebagainya. Itu hal-hal yang memang tidak sebenarnya seperti itu. Memang betul, ketika anak kita lapar harus dikasih makan, kemudian tidak pakaiannya sudah robek, harus kita selama kita mampu harus kita jaga auratnya dan sebagainya. Tetapi ini harus seimbang, artinya secara materi diperhatikan, secara ruhani pun ya harus lebih, karena ruhani ini akan mengantarkan mereka ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga akan memperbaiki secara materinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini Islam, oleh karena itu ya, sahabat LT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini mengaitkan atau mensinkronkan antara binaul usrah, membangun keluarga yang baik, yang kokoh, dengan akidah Islam. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau keluarganya ingin stabil, ingin eksis, ingin bahagia, ingin sejahtera sampai akhir hayat dan bahkan akhirat, maka harus perhatikan akidahnya, porsi akidahnya, porsi tauhidnya, porsi Islamnya ini seberapa besar. Semakin besar porsinya, semakin terjamin eksistensi keluarganya. Semakin jauh daripada itu, semakin terancam keberlangsungan keluarganya. Dalam hadis Nabi SAW terkait dengan pentingnya anggota usroh atau anggota keluarga ini bertanggung jawab atas tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya. Misalnya seorang laki-laki ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, seorang suami, dia bertanggung jawab atas keagamaan baik jasmani dan rohani para istrinya dan anggota keluarganya dan anaknya, dan juga mar'ah fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dia juga dipertanggungjawabkan atas apa yang dia urus di rumah suaminya, dan termasuk di dalamnya aurat suaminya, hal-hal yang detail atau yang privasi suami jangan sampai disebarkan ke teman dan sebagainya, termasuk apa yang ada di dalam isi rumahnya. Tidak semua orang bisa menengoknya dan masuk ke dalamnya. Ini tanggung jawab istri. Dan juga khadim, misalnya pembantu rumah tangga pun, fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pembantu pun ini dia tanggung jawab atas harta atau apa-apa saja yang dia diberikan tanggung jawab kepadanya untuk memelihara.
atau menjalankan tugas daripada majikannya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini jelas ya patokan daripada akidah ini yang akan menjadikan keluarga ini akan menjadi support yang positif bagi komunitas atau masyarakat yang lebih luas lagi. Ya, di awal dari keluarga yang memiliki nilai-nilai akidah, ditanamkan nilai akidah yang begitu kuat di dalamnya. Nah, dan ini merupakan kunci kesuksesan atau kebahagiaan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, man amila salihan min dzakarin aw unthan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beramal saleh ya, beramal saleh, baik itu laki-laki dan perempuan, dan dia mukmin, maka kami akan memberikannya kehidupan yang thayyibah, yang tentram, baik ya. Ini diakibatkan apa-apa yang mereka perbuat, dan ini suatu kewajiban ya. Ini menanamkan akidah dalam konteks keluarga. Ini akidah yang pertama, tauhid, kemudian nilai-nilai Islam dan seterusnya. Nah, yang kedua, kunci atau faktor yang menyebabkan keluarga ini bisa retak atau runtuh adalah dhayaul huquq, hilangnya atau terbengkalainya hak-hak. Kan harusnya hak itu diterima. Jadi hak laki-laki dari istrinya ada pelayanan, ditaati, itu hak suami. Adapun hak istri adalah jelas pelayanan yang baik, muamalah yang baik, diberikan kelembutan, diberikan nafkah, itu hak. Jadi kalau istri tidak diberikan nafkah, dia bisa menuntut haknya. Begitu juga suami ketika tidak dituruti dalam hal yang mubah, apalagi yang wajib, itu bisa nuntut haknya. Kewajibannya adalah memberi nafkah. Kewajiban suami. Hak istri adalah diberi nafkah. Kewajiban istri adalah menaati suami. Hak suami adalah mendapatkan ketaatan dari istri. Begitu juga anak punya hak pendidikan. Kewajiban orang tua adalah mendidik, ya kan? Nah, dan hak orang tua adalah taat dari anak dan seterusnya. Nah, ini ketika hukuk ini hilang, disepelekan, diabaikan, maka tunggulah kehancuran daripada keluarga tersebut. Jadi kalau hak diabaikan, maka pasti akan ada zulm, kezaliman. Ya, tidak menunaikan hak itu adalah zalim. Suami tidak memberikan haknya, tidak memberikan kewajibannya kepada istri, berarti tidak zalim dia kepada istrinya. Istrinya tidak mau menerima ajakan suami, itu berarti tidak memberikan hak suaminya, tidak menunaikan kewajiban terhadap suaminya. Apa sebabnya? Ya jahal, kebodohan atau ketidaktahuan terhadap norma-norma atau ta'alim al-Islam ya. Seperti apa hak-hak yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan kepada masing-masing, baik pada suami ataupun istri. Nah, terkadang karena tidak tahu maka dari itu belajar terkait apa hak saya sebagai istri, apa hak saya sebagai anak, apa hak saya sebagai suami, kewajiban saya sebagai suami, kewajiban saya sebagai istri, kewajiban saya sebagai anak. Yang pasti anggota masing-masing yang tinggal di keluarga tertentu itu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, hak yang harus diterima. Ketika ada ketimpangan antara hak dan kewajiban, ya ini tidak akan ada keseimbangan dalam keluarga tersebut. Nah, sebagaimana Nabi SAW dalam hadis mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khairan fa innamahunna awanun indakum. Nah, perempuan ini, istri-istri kalian ini adalah partner bagi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Kalian tidak memiliki apapun dari istri-istri kalian, ya. Illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Tidak berhak untuk berbuat apapun, maksudnya menghukum mereka ataupun berbuat kasar dan sebagainya, kecuali illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali memang pasangan kalian termasuk istri kalian misalnya berbuat perbuatan yang keji yang nyata. Ya, mungkin selingkuh atau apa. Ini baru ada tindakan tegas. Kalau tidak ada, fa in fa'alna fahjaruhuna, kalau melakukan perbuatan keji maka dihajar. Kan ada tahapan-tahapannya dalam Islam. Dihajar itu maksudnya tidak diajak bicara ya. Fil madha'i tidak diperlakukan, maksudnya tidak tidur bersama. Wadribuhun darban ghairu mubarrih. Kalau setelah itu baru
ada mungkin tahapan yang lain, pukulan yang tidak ada membekas dan sebagainya. Fa in ata'nakum, kalau mereka taat, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan sampai berbuat semena-mena terhadap istri itu. Banyak sekali kan KDRT, istri dipukul, istri dianiaya atau sebaliknya. Dan bahkan ada pembunuhan, ya kan? Suami dibakar, lain sebagainya. Itu karena ternyata ketika diusut ternyata terjerat misalnya perjudian secara online atau apa. Itu kan sebenarnya daya hukuk ada, kemudian juga jahil terhadap akidah Islamiyah, ya, muraqabatullah, karena kan hal-hal itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak pengetahuan pasangan masing-masing. Itu rumit sekali masalahnya. Ya, faktor 1, faktor 2 sudah terlanggar sebenarnya, ya, tidak dihiraukan. Nah ini evaluasi bagi kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan tersebut. Ala wa inna haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Nabi mengisyaratkan bahwasanya hak perempuan itu, hak istri itu, berarti kewajiban suami itu apa? Ihsan, perlakuan yang baik, lemah lembut, pujian, sentuhan yang lembut, kemudian yang lainnya termasuk adalah kiswah, pakaian. Berikan pakaian yang layak, di dalam, di luar, dijelaskan ini syar'i yang boleh di luar apa tidak boleh di luar. Tutup auratnya, hiasi dengan hiasan agar kita pun senang juga melihat istri kita di rumah itu kan, sehingga kita pun betah di rumah. Wa ta'amihinna, makanannya, ya, kasih makanan yang sehat, kasih juga mungkin yang sampai istri kita kelaparan dan seterusnya. Nah, jika pasangan laki-laki misalnya tahu apa haknya, apa kewajibannya, dan juga perempuan atau suami istri tahu hak dan kewajiban dari suami, istaqamatil hayah, maka kehidupan keluarga ini maka akan tentram, akan damai, akan beres. Nah, jika suami dan istri, ayah dan ibu sudah stabil dalam hubungan mereka, jiwanya, kemudian juga hak dan kewajibannya oke. Nah, di saat ini tafarragatil usrah, maka usrah pun, keluarga pun akan konsen li tarbiyatil abna, untuk mendidik anak generasi mereka, penerus mereka kan anak. Mereka tidak akan selamanya hidup, pasti diganti, tua mati. Yang meneruskan adalah anak-anak mereka. Nah, penerus ini apakah akan dibiarkan saja tanpa tarbiyah, tanpa bimbingan, tanpa pengayoman, tanpa gemblengan? Tidak mungkin. Mereka tidak akan survive kalau kita tidak bentuk mereka untuk survive. Baik survive akidahnya, tahan godaan syubhat, tahan godaan liberal, tahan godaan aliran sesat, tahan godaan fitnah dunia. Juga fisiknya juga harus ditarbiyah secara fisik agar mereka tidak cengeng, ya, bisa survive antara temannya yang membuli dan sebagainya. Kita harus jaga itu, baik fisik ataupun, nah ini semuanya adalah tanggung jawab orang tua, ya. Jadi ketika mereka sudah tahu hak kewajiban suami istri, ya, ini akan lebih mudah lagi dalam hal mentarbiyah, membimbing, mendidik anak-anak mereka. Nah, yang ketiga adalah ghiyabul hikmah fit ta'amul. Penyebab keretakan keluarga adalah tidak adanya hikmah, kebijaksanaan, artinya tidak ada pengertian, ya, tidak mau mengerti antara pasangan atau anggota keluarga dalam muamalah, dalam berinteraksi. Wa fahmu li tabi'atin kullin minhuma, lupa bahwa tabiat mereka ini berbeda-beda. Suami adalah seorang laki-laki, beda tabiatnya dengan istri, ya kan? Sebagaimana misalnya banyak sekali laki-laki yang marah atau bahkan menghukum, bahkan menghardik istrinya karena disebabkan terlambat menyodorkan atau menghidangkan makanan, atau lupa membuatkan kopi ketika pulang misalnya, atau makanannya terlalu asin dan sebagainya. Ini ada hikmah. Yang berarti salah, saya tidak mau asin-asin, ya kan? Pokoknya ketika saya datang harus ada kopi. Lupaan manusia, sesekali lupa, ya wajar. Hikmah, Anda harus hikmah, harus bijak. Sebagaimana Anda pun sesekali tidak menunaikan kewajiban Anda terhadap istri terkadang.
mungkin menyakitinya, mungkin membuat sakit, membuat lupa akan menyediakan ini dan itu. Nah, ini masing-masing manusianya harus hikmah. Tabiat dan perempuan juga apalagi mungkin punya anak, itu tidak, yang tadinya misalnya ketika istri punya anak 1, 2, itu kan lain perhatiannya terhadap suami ketika sebelum punya anak, ya kan? Biasanya di sini anak 1, anak 2 mulai punya anak ini tantangan bagi dua pasangan suami istri. Biasanya yang lebih ini suami ya, lebih terbawa perasaan bahwa perhatian istri sudah tidak ada lagi buat saya. Padahal dibagi, ya kan? Mulai dibagi ke suami juga, ke anak juga, yang harus bergadang, kemudian harus menyusui, kemudian juga tiap jamnya selalu anaknya nempel, sedangkan suaminya pergi kerja dan sebagainya, masih bisa tawa dengan temannya, masih bisa bebas daripada itu. Ini terkadang tidak terpikirkan itu. Inginnya haknya saja yang dia, sementara keadaan yang yang terjadi pada pasangan kita tidak peduli. Makanya di sini ghiyabul hikmah fi ta'amul, tidak ada hikmah, kebijaksanaan, bijak dalam menilai pasangan kita. Ini menjadikan keretakan dalam rumah tangga. Atau istrinya juga sama, terkadang terbawa perasaan, ya, udah lama misalnya suaminya sibuk dan sebagainya, atau mungkin dalam masa-masa pailit tidak ngajaknya lagi ke mall, tidak ngajaknya kuliner, tidak lagi begini dan begitu. Padahal mungkin ada hal-hal yang dipertimbangkan, misalnya harus begini dan begitu, tabungan masa depan dan sebagainya, harus mulai mirip dan seterusnya. Ini juga makanya harus ada komunikasi antara mereka sehingga tidak dikedepankan perasaan. Biasanya istri ini, istri juga udah mulai harus belajar hikmah, apalagi perjalanan semakin lama dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Nah, semakin lama semakin banyak terpaan. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula terpaan anginnya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya al-mar'atu khuliqatul masyair sir'at ta'athur. Gampang terbakar perasaannya. Sedangkan laki-laki walaupun tegar, ya, akalnya lebih matang daripada perempuan, luput dari kesalahan. Jadi masing-masing punya kekurangan yang masing-masing kita harus bijak dalam menyikapi kekurangan tersebut. Nah, yang keempat adalah adamul qanaah bima razaqallahu wa ridha bima qasamahul maula. Tidak ada qanaah, tidak ada rasa cukup, ya, dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezekinya, ya. Kebanyakan tatallu, melihat indal akhirin, rumput tetangga. Yang dipikirkan rumput tangga lagi, padahal rumput kita pun sebenarnya tidak kalah hijau. Sejawatnya punya barang baru, punya perhiasan baru, komplain pada suaminya tersulut oleh emosi, kemudian dia mencari jalan-jalan yang terkadang tidak diridhoi oleh syariat, korupsi waktu atau lain sebagainya, karena tuntutan itu semua, padahal tidak mesti. Jadi yang paling penting adalah qanaah, itu menjaga daripada keberlangsungan keluarga. Memang ujian ekonomi pun itu salah satu yang memang berat, ya, yang bisa menerpa suatu keluarga tersebut. Nah, melihat rumput tangga, tanda kutip, ya, ini bisa merusak, ya, kesehatan hati kita. Timbul hasad, timbul egoisme, kemudian juga takabur terhadap nikmat Allah Taala wa Ta'ala, mau bersyukur, ya. Dan misalnya perempuan melihat sejawatnya di sosialita, apalagi seling. Kan kita sekarang hidup di era digital ini, dan mesti langsung melihat tetangga punya apa, renovasi rumahnya, renovasi dapurnya, tidak mesti, kan. Terkadang terlihat dari sosial medianya. Nah, ini juga kita bersosial media sekarang ini sama dengan melihat terkadang kehidupan nyata. Jadi orang mungkin tidak pernah menengok jendela atau pintu tetangganya, apa yang ada di dalamnya. Tapi sekarang kita melihat lewat handphone kita. Makanya bagi yang punya nikmat, itu tidak serta-merta apa-apa yang didapat dari nikmat tersebut dibagikan pada orang lain.
Mungkin ada orang yang hasad kepada kita, mungkin ada ain, mungkin ada orang yang tidak mampu tetapi menyebabkan teman-teman kita itu menuntut pasangannya. Ini kita bisa dosa kan? Maka dari itu tidak segala hal dari nikmat itu diperlihatkan di sosial media. Nah ini menyebabkan semacam itu. Dan yang melihat pun kurangi penglihatannya, tundukkan pandangannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam hal ini kan, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat yang lebih rendah dalam keduniaan itu dari kalian. Kalau kita punya rumah sederhana, jangan melihat yang mewah-mewah, jangan banyak melihat mewah-mewah, karena akan terus membuat kita tidak syukur terhadap apa yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala berupa rumah yang sederhana minimalis itu. Ingat teman kita yang masih ngontrak. Yang masih ngontrak juga, alhamdulillah kontrakan saya kamarnya 2. Yang kamarnya 2, alhamdulillah teman saya kamarnya 1. Yang kamarnya 1 bilang alhamdulillah juga karena sama-sama 1, yang satu lagi sering nunggak. Dan terus. Akhirnya ketika kita melihat yang semakin bawah dari kita, syukur itu akan banyak. Karena ini tips dari Nabi. Nabi menjamin kalau kita ingin tanda kutip dalam keduniaan bahagia, tidak hasad, tidak tamak ya, berangan-angan terus, boleh kita ingin berubah ekonomi kita ya, kita harus dengan sabar, dengan kerja keras, dengan menjalankan bisnis yang halal, kerja dengan baik, nabung dan sebagainya, boleh-boleh saja, asal tidak jadi tujuan utama bahwa kekayaan itu adalah segalanya. Nah kata Nabi SAW, wa tanzur ila man fawqakum, di atas kalian, fa huwa ajdaru ay ahra. Jadi ini mengandai-andai ya, andaikan Allah memberikan ini, aku sebenarnya lebih pantas dan sebagainya, ini tidak bagus ya. Maka dari itu laki-laki sebagai laki-laki yang setir atau nakoda bahtaranya, dia harus mengingat ketika dia belum punya istri seperti apa gitu kan. Yang punya istri, orang lain belum punya istri. Yang sudah punya anak, orang lain yang belum punya anak, orang lain ingin punya anak dikasih, ya kan? Dan seterusnya. Alhamdulillah, punya bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa bagikan pada masing-masing kita sebagai hamba dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan bagi perempuan, tinggal katakan alhamdulillah, puji syukur terhadap nikmat yang Allah berikan berupa suami yang baik, yang bertanggung jawab, anak yang soleh, yang nurut, kemudian juga tempat tinggal, yang pasti punya tempat tinggal saja kan, yang layak dan seterusnya. Kemudian juga dalam keadaan negara yang aman, tidak dalam perang dan sebagainya, itu nikmat yang sangat besar. Kemudian dalam kondisi sehat, tidak bolak-balik ke rumah sakit, itu juga subhanallah. Betapa banyak orang menabung dari mudanya, depositnya miliaran rupiah, habis dalam satu ketika untuk berobat. Betapa banyak orang tidak punya tabungan tapi tidak mampu berobat, alhamdulillah sehat terus misalnya kan. Itu masing-masing Allah berikan bagian rezekinya itu berupa apa, berbeda-beda. Yang kalau ditimpa musibah sakit atau ditimpa bangkrut atau kecelakaan, Allah yang dipinta. Bermuhasabah, mungkin saya banyak dosa, Allah memberikan kasih sayangnya itu dengan berupa madarat tersebut, tanda kutip yang kita lihat madarat adalah itu adalah nikmat yang diberikan kenikmatan. Alhamdulillah, tidak ada yang memberikan kenikmatan, kemanfaatan kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir ini kelima adalah hajrul aba li buyutihim. Menjadinya retak keluarga ini salah satunya adalah, ini spesifik bagi para ayah ya, ini hajrul aba li buyutihim itu hilangnya atau absennya para bapak di rumah. Jadi di sini jelaskan pertumbuhan sosial atau pertumbuhan generasi anak misalnya itu dipengaruhi oleh di sekitarnya. Sedangkan keluarga ini adalah sosial yang paling kecil skopnya. Sebelum dia ke masyarakat, di orang tua dulu dia. Anak melihat bapaknya seperti apa jadi suami, bapaknya seperti apa jadi bapak, bapaknya seperti apa ketika makan, bapak seperti apa ketika duduk, bapak seperti apa kalau bercanda, bapak seperti apa kalau bergaul dengan orang lain. Apakah bapak galak? Apakah bapak tidak pernah baca bismillah? Bagaimana bapak merespon adzan? Kalau bapaknya tidak ada, siapa yang
contoh. Timpang kalau ibu, ketika azan ibu tidak bisa mempraktekkan, paling sholat di rumah. Tapi kalau ada bapak, yang laki-laki melihat ketika ada azan itu bergegas langsung pergi ke masjid. Itu kan ada contoh. Bagaimana orang tua yang tidak mau di rumah? Kapan dia memberikan tarbiyah pertamanya kepada anak-anaknya? Dan bahkan yang paling parah adalah adanya itu seperti dia ada wujuduh keadamihi. Ghiyab atau absennya bapak ini, fatherless kalau mungkin istilah orang baratnya, itu bisa fisiknya karena kerjanya jauh misalnya. Kan sekarang ada handphone, ada video call, bisa nanya anaknya. Bisa juga jiwanya tidak ada tapi tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mengevaluasi di rumah, tidak pernah mengajak keluarganya makan bersama. Kan banyak faidah makan bersama dengan anak istri. Bagaimana dia mencontohkan dengan tangan kanan, bismillah dulu. Kemudian di sela-sela itu bicara tentang kebaikan, bagaimana nilai kamu di sekolah, bagaimana sholat kamu, bagaimana hafalannya. Ini bapaknya tidak mau. Dan bahkan menyengaja di sela-sela kerjanya itu, atau setelah kerja, pulang kerja, hangout dengan temannya. Menyebar senyuman dengan teman, tertawa dengan teman. Boleh dengan teman, boleh. Tapi yang paling utama adalah keluarga. Yang paling membutuhkan kamu, wahai para bapak, adalah istri-istri kalian. Kalian ini diamanatkan oleh mertua kalian untuk membersamai putri-putrinya. Sebagaimana kalian kalau punya putri, ingin diperlakukan seperti itu. Makanya kalau ingin putri kalian diperlakukan baik oleh menantu-menantu kalian, menantu laki-laki kalian, maka berbaiklah kepada istri-istri kalian sekarang. Tidak melarang Islam hangout dengan teman, ngopi di kafe dan sebagainya. Tetapi itu dia berapa kali. Artinya tidak terlalu sering. Kecuali kalau sering dengan orang dengan yang di rumah, mungkin sering dengan di luar. Tapi di luar sering, di rumah tidak pernah. Allahu ta'ala a'lam apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ibaratnya peringatan kepada Anda. Ya, terbahak-bahak, ramah. Ketika pulang tengah malam misalnya setelah rapat juga sebenarnya tidak penting atau memang tidak ada rapat, ke rumah sudah tinggal capeknya, tinggal lelahnya, tinggal sisa waktunya. Tidak ada senyum buat anak, bahkan anak pun ketika datang sudah tidur. Ya, ini sesuatu yang nanti tuntutan-tuntutan hak itu akan bergejolak. Istrinya akan menuntut, anaknya bapak mana, istrinya capek sendiri di rumah, dan seterusnya. Maka di situ akan terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan banyak tidak sedikit yang sampai ke pengadilan mengajukan khulu ataupun perceraian. Itu kan tidak mungkin kalau tidak ada problem yang sangat berat sehingga tidak bisa dirundingkan antara mereka berdua. Nah, dan subhanallah banyak sekali kaum muslimin dan mungkin tanda kutip yang berlabelkan aktivis dakwah misalnya, anak dibiarkan dari pagi belum sarapan, belum mandi, sudah main, nggak tahu apa yang dilakukan, mungkin nongkrong, mungkin apa, sampai zuhur, sampai terkadang nggak pulang ke masjid sebentar, mungkin habis zuhur main lagi, habis asar main lagi, ditanya lagi libur, memang full main ya, ke harinya besok gitu. Pada maghrib kadang ngobrol lagi sama teman-temannya. Kapan bertemu dengan orang tuanya? Ya kan? Kapan dievaluasi orang tuanya? Iya betul, anak itu masaknya main. Tetapi tidak full main. Kapan dia akan menabung kedisiplinan di masa tuanya kalau dari kecil sudah dibebaskan sebebas-bebasnya. Apalagi difasilitasi dengan gadget misalnya. Dengan bebas tanpa dikontrol. Dengan dikontrol saja memang bisa ngontrol. Ya, tanda kutip zaman sekarang yang anak-anak sekarang sudah jauh lebih lebih melek daripada orang-orang tuanya. Nah, ini yang kelima. Yang terakhir adalah an-rajul yansa ma tuqaddimu lahu syarikatu hayatihi min khidimat atau khidmat. Seorang suami lupa terhadap apa yang pernah dilakukan oleh istrinya sepanjang hidupnya beserta dia dalam keluarga. Lupa kelebihannya, lupa dedikasinya, lupa pengorbanannya, lupa mengandung anaknya, lupa
sabar dengan kesulitan berhidup. Ingatnya itu hal-hal yang negatif dari dianya, cerewetnya, keluh kesahnya, mungkin performa belum mandinya, itu saja yang dilihat. Asinnya masakan. Padahal Nabi SAW pernah mengingatkan, dan ini merupakan jaminan apa? Keharmonisan dalam keluarga, sehingga tidak retak lagi dalam menuju perceraian. La yafraqu mu'minun wala mu'minatan, la yafraqu mu'minun mu'minatan. Tidak boleh benci atau meninggalkan seorang mukmin, maksudnya adalah suami, mu'minatan adalah istrinya yang mukminah, in kariha minha khuluqan, kalau dia tidak senang dalam poin tertentu, sifat tertentu, akhlak tertentu, radiya minha akhar, pasti dia akan menemukan hal-hal yang disenangi dari dia itu, karena dia manusia sebagaimana kamu juga manusia, ya, punya kekurangan. Mungkin saja istri kamu ini tidak mengungkapkan kekurangan karena takut pada kamu, tidak pernah memberikan ruang untuk berdiskusi. Kamu suami lebih, tanda kutip, lebih berkuasa sehingga kapanpun bisa menghukum dan menjudge istri kamu. Padahal tidak seperti itu. Walaupun kepala keluarga, kita dituntut untuk ihsan, untuk lemah lembut, untuk open, untuk diskusi dan sebagainya terhadap anggota keluarga. Nah, dan ini merupakan al-hal al-kafil, kata para ulama, jalan keluar yang menjamin kerukunan tersebut. Kalau memakai metode ini atau cara ini, insya Allah akan kembali membaik hubungan yang mungkin sudah retak dan sebagainya. Nah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk menjalankan rumah tangga ini dengan baik sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keturunan yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk jiwa kita. Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terkait dengan hal-hal yang dapat merusak ataupun membuat retak keluarga muslim. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.